Hello everyone, let me introduce myself. My name is Daifa Amandini NPM, 234111046 Class Management 23C. Here I will explain material about AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, adalah suatu kajian yang dilakukan untuk menilai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, AMDAL berperan sebagai salah satu aspek kelayakan non-finansial yang penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek bisnis yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai dengan peraturan pemerintah. AMDAL bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, komponen utama dalam proses penyusunan AMDAL. 1. Penyusunan kerangka acuan, KA menentukan ruang lingkup kajian dampak lingkungan. 2. Penyusunan ANDAL, analisis dampak lingkungan kajian mendalam terhadap potensi dampak negatif dan positif. 3. Rencana pengelolaan lingkungan, RKL strategi mengurangi atau mengendalikan dampak negatif. 4. Rencana pemantauan lingkungan, RPL rencana pemantauan secara berkala untuk memastikan lingkungan tetap terkendali. 5. Pelibatan masyarakat, warga sekitar dan pemangku kepentingan dilibatkan untuk memberi masukan dan keberatan. 6. Persetujuan dan penilaian oleh Komisi AMDAL. Hasil kajian dinilai oleh instansi berwenang sebelum mendapatkan izin usaha. Selanjutnya, urgensi AMDAL dalam pelaksanaan proyek bisnis. AMDAL menjadi instrumen penting untuk menghindari risiko lingkungan yang bisa berdampak pada keberlangsungan proyek jangka panjang. Proyek yang tidak melakukan analisis lingkungan yang memadai bisa menghadapi penolakan masyarakat, gugatan hukum, bahkan pencabutan izin. Selain itu, AMDAL juga membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kelancaran bisnis. Dengan melakukan AMDAL secara menyeluruh, pelaku usaha dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus membangun reputasi positif di mata publik dan regulator. AMDAL sebagai penentu kelayakan non-finansial. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek non-finansial seperti lingkungan, hukum, dan sosial tidak kalah pentingnya dibandingkan aspek keuangan. Salah satu aspek utama yang menjadi sorotan adalah analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. AMDAL tidak hanya sekedar dokumen formal, tetapi merupakan indikator apakah suatu proyek layak dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Keberadaan AMDAL memberikan dasar hukum sekaligus perlindungan bagi perusahaan terhadap potensi konflik sosial, kerusakan ekologis, hingga tuntutan hukum di kemudian hari. Di sisi lain, banyak lembaga pendanaan, baik nasional maupun internasional, menjadikan AMDAL sebagai syarat mutlak dalam proses penilaian proyek. Sebuah proyek tanpa AMDAL yang sah cenderung dianggap berisiko tinggi dan berpotensi gagal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyusunan AMDAL yang komprehensif dapat meningkatkan kepercayaan investor, mempercepat proses perizinan, dan memperkuat posisi tawar perusahaan di hadapan mitra strategis. Lebih dari itu, keberadaan AMDAL mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan, sustainability. Perusahaan yang sadar lingkungan cenderung mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, pemerintah, dan pasar global yang kini semakin peduli terhadap isu lingkungan. Dengan demikian, AMDAL menjadi bagian penting dalam penilaian kelayakan non-finansial yang berdampak langsung pada kelangsungan dan reputasi bisnis secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Dapat kita simpulkan bahwa AMDAL bukan hanya sekedar syarat administratif, tetapi juga merupakan alat pengendalian lingkungan yang sangat strategis untuk menjamin bahwa suatu proyek tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Dengan memahami dan menerapkan AMDAL secara tepat, pelaku usaha tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.